Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Arifin, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Izinkan saya di sini menyampaikan sedikit hasil riset gap analisis dari salah satu jurnal yang saya download di web IEEE Access ya. Di sini jurnal yang saya ambil adalah berjudul Comprehensive IoT Driven Fleet Management System for Industrial Vehicles. Oke, sebelumnya dari judul tersebut perkenalkan saya sedikit memperkenalkan apa itu sebelumnya, yaitu open pit mining. Dari fleet management system itu erat kaitannya dengan open pit mining operation. Nah, open pit mining operation sendiri itu adalah seperti ilustrasi di gambar atas, terdiri dari beberapa banyak unit ya. Ada unit loader, di sini ada unit loader, kemudian truck atau hauler, dan ada satuan namanya fleet atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya armada ya. Armada itu suatu kesatuan yang terdiri dari unit loadernya dan beberapa unit haulernya yang beroperasi mulai dari front atau pit. Di sini tempat loading batu bara atau loading tanahnya itu disebut front, dan dibuang atau dibawa ke waste dump atau namanya disposal kalau di mining. Nah, fleet management system itu sendiri itu seperti kita lihat di bawah, yaitu sebuah sistem yang mengintegrasikan unit-unit yang ada di pit, yang ada di tambang ya, itu menggunakan satu kesatuan sistem, semua unit terkoneksi sehingga tiap-tiap fleet dan tiap-tiap unit itu mendapatkan data GPS, data positional tracking, data health monitoring system gitu untuk diolah di pusat atau di dispatch room. Kemudian dari dispatch room itu mengarahkan atau kadang bisa otomatis si unit itu terarahkan, dia harus menuju ke front atau ke fleet yang pindah fleet sebelah mana, dan dia harus membuang muatannya itu di sebelah mana agar agar jarak dan operasinya itu produktif atau optimal. Oke, seperti itu mungkin ya untuk open pit mining dan fleet management system. Nah, kemudian dari jurnal yang saya ambil, ini link jurnalnya bisa dibuka di link deskripsi ya, dengan judul Comprehensive IoT Driven Fleet Management System for Industrial Vehicles. Ini penulisnya Muhammad Ali Farahpur, Oscar Esparza, dan Miguel C. Soriano ya, dari institusi Universitat Politeknia di Catalunya. Diterbitkan di tahun 2023 Desember dan diposting di jurnal IEEE Access pada pada 2024. Ada nomor ISSN-nya 2169 sampai 3536. Nah, jurnal ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenai fleet management system yang berbasis Internet of Things atau IoT untuk kendaraan industri. Jadi penulis menyoroti pentingnya integrasi teknologi IoT dalam peningkatan efisiensi operasional tambang, kemudian pemeliharaan prediktif unit, dan untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam manajemen fleet atau armada. Jadi tinjauan ini mencakup analisa dari berbagai teknologi pendekatan ya yang dipakai dalam fleet management system, termasuk sensor IoT, terus kemudian network wirelessnya sampai ke data analitiknya. Nah, gambar di bawah adalah gambar yang ditampilkan oleh penulis sebagai general view dari IoT based telematic system dalam open pit mine. Ya, ada unit-unitnya, kemudian dia terkoneksi ke satu antena yang ditenagai solar cell, dan datanya dikirim ke command center. Ini networknya memakai teknologi point to point ya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke analisa atau penjelasan dari research gap-nya. Jadi gap utama pada jurnal ini adalah minimnya studi akademik yang komprehensif dan implementatif
terkait penerapan fleet management system yang berbasis IoT pada industri berat seperti pertambangan. Jadi kalau kita analisa jenis gap-nya di sini adalah ada empirical gap, yaitu banyak solusi teknis yang telah dikembangkan oleh produsen alat berat tersebut, namun belum ada pembahasan akademik atau studi yang berbasis bukti implementatif di lingkungan nyata. Jadi banyak produsen seperti Komatsu, Caterpillar, produsen kendaraan tambang yang tapi belum ada penelitian atau solusi teknis yang dikembangkan atau akademik dan pembahasan akademiknya yang diimplementasikan di lingkungan nyata untuk didapatkan pembahasannya. Kemudian ada theoretical gap atau gap teoritis ya. Jadi di sini belum ada arsitektur sistem yang mampu mengintegrasikan sensor dari berbagai merek alat berat secara teori. Kemudian terakhir adalah practical gap, yaitu pada penelitian ini sistem bawaan pabrik atau OEM yang ada seperti VIMS dan VHMS ini masih tertutup, tidak scalable dan tidak kompatibel untuk lintas merek atau sistem. Dan teknologi IoT-nya pun tidak menggunakan arsitektur IoT terbuka atau open IoT. Nah, itu adalah research gap-nya ya. Nah, ilustrasinya dari beberapa gap tadi yaitu seperti ini. Ada beberapa produsen alat produsen unit atau alat tambang dan beberapa sistem bawaannya seperti nama VIMS di unit-unit Caterpillar, ada VMS dan Comtrax untuk unit-unit yang diproduksi oleh Komatsu, dan ada contoh fleet management system yang sudah jadi atau diproduksi oleh vendor namanya Modular Mining System gitu ya. Ini dia menjual sistem jadi FMS. Nah, kemudian kita lanjutkan ke analisa selanjutnya yaitu state of the art-nya atau kelemahan dari metode sebelumnya. Ya, kelemahan-kelemahan yang kita dapatkan dari penelitian tersebut, yang pertama tadi ada bersifat vendor lock-in. Sistem seperti VIMS di Caterpillar dan VIMS di Komatsu hanya kompatibel dengan produk mereka sendiri dan bukan sistem terbuka. Kemudian minimnya integrasi antar sistem atau interoperabilitas dan standarisasi protokol IoT-nya. Kemudian data juga tidak bisa diproses secara real time, hanya berupa batch data mentah ya. Jadi seperti VHMS itu bisa di-download dan hasil downloadannya itu berupa data mentah, harus diolah lagi gitu untuk mendapatkan informasi-informasi. Kemudian sebagian besar penelitian terdahulu hanya berbasis simulasi atau laboratorium, belum diimplementasikan di skala industri nyata. Kemudian yang terakhir adalah fokusnya yang sempit. Jadi banyak sistem hanya fokus pada satu fitur seperti misal pemantauan tekanan ban saja atau payload meternya saja dari unit. Belum ada yang sistem menyeluruh yang mencakup mulai dari dispatching fleetnya, pemeliharaan prediktif dan pengambilan keputusannya. Nah, metode penelitian yang diusulkan di sini adalah namanya perancangan IDHMS atau Intelligence Dispatching and Health Monitoring System. Ini dipandang sebagai solusi komprehensif dengan beberapa karakteristik utama ya. Yang pertama, adanya arsitektur 3 lapis, yaitu mulai dari sensor dan controller yang tersemat di unitnya atau kendaraan. Kemudian ada infrastruktur jaringannya, bisa menggunakan wireless network, GSM dan Bluetooth, dan perangkat lunak cloud base-nya ya untuk pemrosesan dan pengambilan keputusan. Ini servernya cloud base. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu menggunakan protokol IoT terbuka seperti CoAP atau MQTT ya. Ini protokol terbuka seperti ini memungkinkan untuk mengintegrasikan lintas sistem gitu. Jadi sistemnya nanti bisa diintegrasikan dengan in-house application atau sistem-sistem yang lain pun bisa dimungkinkan. Kemudian sistem yang berbasis cloud ini memungkinkan real time analytic gitu ya, karena semua data dikirimkan ke cloud dan integrasi Open API. Kemudian ada karakteristik memanfaatkan algoritma yang canggih
seperti Dijkstra. Dijkstra ini adalah algoritma yang terkenal pada fleet management system ya, untuk optimasi fleet dan model antrian atau queuing MMC ketika unit itu mengantri untuk loading. Jadi algoritma tersebut nantinya dia yang akan menentukan si unit ini bagusnya dia mengarah ke fleet mana. Kemudian ada karakteristik kemampuan adaptif untuk digunakan pada berbagai merek dan jenis alat berat, walaupun tidak ada atau controller OEM atau bawaannya. Nah, berikut mappingan dari perbandingan metode sebelumnya dengan metode usulan atau HDHMS. Ini beberapa kriteria atau faktor yang menjadi pembanding antara IDHMS dan sistem-sistem bawaan lain seperti VIMS dan Mindcare. Mindcare ini dari MMS. Mulai dari network protokol, data protokolnya, kemudian Open API-nya, yang lain tidak ada, kemudian IDHMS bisa Open API. Nah, untuk gambar di bawah ini dijelaskan sedikit konsep mengenai IDHMS. IDHMS ini di sini terdiri dari yang pertama IDHMS Embedded Component. Ini komponen-komponen yang dipasang pada masing-masing unit ya. Di sini mulai dari ada OEM controller. OEM controller ini seperti controller bawaannya VIMS atau VIMS. Kemudian ada touch panelnya, ada transceiver dan antena GPRS atau wireless networknya, ada sensor-sensor yang dipasang pada unit, dan controller pabrikan IDHMS sendiri. Kemudian ada juga kameranya, ini semua dipasang di unit, dan dari semua embedded komponen ini dia mentransfer data melalui network, baik itu GSM atau wireless RF ke server di cloud. Softwarenya pun dia sudah di cloud. Ya, ini beberapa penampakan tampilan penelitian dan implementasi dari penelitiannya ya. Mulai dari network modul yang dipasang di unit, ada command centernya juga, tower dari networknya. Ini perangkat touch panel yang dipasang di unitnya. Oke. Nah, keunggulannya apa? Keunggulan dari metode penelitian yang diusulkan. Jadi keunggulan metode penelitian yang diusulkan dalam hal ini mereka merancang namanya sistem IDHMS memiliki beberapa keunggulan dari perbandingan-perbandingan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, si IDHMS ini kompatibilitas dan fleksibilitasnya tinggi sehingga dapat dipasang pada berbagai merek dan tipe kendaraan walau tanpa controller OEM tadi ya. Bisa kita lihat di bagian embedded components tadi. Kemudian sistem ini adalah modular dan scalable. Modular ini maksudnya dia bisa dipasang dan dipindah-pindah kemana-mana, dan scalable sehingga dapat digunakan di industri lain seperti konstruksi dan pertanian yang menerapkan sistem armada yang hampir sama. Kemudian dia juga real time sehingga dapat memonitoring dan memberikan decision support yang secara real time. Kemudian keunggulannya juga IDHMS ini data driven decision makingnya ya. Jadi dari data-data sensor yang dilakukan analisa berbasis machine learning itu bisa menjadi prediktif dan preventif, seperti untuk optimasi maintenance atau perawatan unit, untuk mendukung safety system atau keselamatan dan efisiensi bahan bakar dan yang lainnya. Nah, berikut jika kita petakan ya perbandingan common method atau state of the art-nya dan metode penelitian yang diusulkan, mulai dari arsitekturnya yang sebelumnya vendor locked menjadi modular dan interoperable atau bisa lintas sistem. Kemudian dari sisi data processingnya yang sebelumnya batch download, tidak real time dan hanya data mentah, menjadi data real time dengan interval 4 detik sekali.
Kemudian dari aspek decision making, kalau dari sistem-sistem bawaan sebelumnya itu manual atau semi otomatis ya, karena datanya harus proses manual dulu, menjadi ke sistem decision making yang algoritmik menggunakan algoritma Dijkstra atau MMC. Kemudian dari aspek monitoringnya, untuk state of the art-nya adalah terbatas pada data mesin OM seperti VMS atau VIMS-nya ya. Nah, dengan IDMS ada beberapa tambahan sensor pihak ketiga sehingga bisa memonitoring data yang lebih banyak. Kemudian dari aspek dispatching ya, dengan kalau hanya kita pasang metode lama yaitu perangkat bawaan itu tidak bisa dispatching otomatis. Dengan metode usulan IDMS ini, dispatchingnya bisa semi otomatis dan dinamis. Yang terakhir adalah aspek analisa prediktif. Dengan adanya IDMS ini bisa memunculkan analisa-analisa prediktif ya, seperti prognosis, SPC, dan data fusion. Nah, hasil dari penelitian itu sendiri, dari metode usulan IDHMS, itu bahwa sistem IDHMS ini telah diimplementasikan pada lebih dari 150 unit kendaraan tambang di Timur Tengah. Kemudian kita dapatkan juga dari penelitian bahwa IDMS dapat mengintegrasikan VRMS atau Vehicle Remote Monitoring System ya, yang bisa bekerja dengan atau tanpa OM controller. Ini VRMS ini, Vehicle Remote Monitoring System, itu unit tanpa awak gitu. Jadi unitnya dikendalikan dari jarak jauh. Biasanya fitur bawaan dari OM atau pabrik ya. Tapi dengan adanya IDMS ini bisa diterapkan pada unit-unit yang tidak mempunyai OM controller. Kemudian dari penelitian tersebut bisa meningkatkan produktivitas sampai lebih dari 50% setelah 8 bulan implementasi. Kemudian juga menurunkan kecepatan rata-rata unit yang sebelumnya 60 km per jam menjadi 37 km per jam. Kalau ditambang ini kecepatan tinggi rata-rata 60 km per jam ini sangat tidak safety ya, rawan untuk terjadi insiden. Kalau bisa diturunkan menjadi rata-rata 37 km, ini berarti sesuai dengan batas aman, sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Kemudian bisa menurunkan waiting atau queuing, waktu tunggu antri loading, yang berkurang dari 19% ke 9%. Kemudian juga meningkatkan pemantauan tekanan ban dari hanya 11,5% menjadi optimal minus 90% setelah 6 bulan. Jadi kesimpulannya, metode usulan IDHMS ini dapat mengatasi permasalahan dan lebih unggul dari metode sebelumnya. Gitu ya. Nah, berikut adalah finding atau temuan-temuan utama dari hasil penelitian ya. Yang pertama, IDHMS terbukti secara nyata meningkatkan efisiensi operasional fleet management di lingkungan tambang terbuka. Kemudian penelitian tersebut juga melakukan pendekatan integratif untuk mampu menjawab tantangan untuk mengintegrasikan sistem dari beberapa sumber atau vendor yang berbeda-beda. Kemudian sistem juga mampu mengurangi konsumsi bahan bakar, risiko kecelakaan, dan waktu idle. Ini efisiensi tadi ya. Kemudian IDMS juga dapat dijadikan model replikasi untuk sektor industri lain seperti pertanian atau konstruksi. Ini menunjukkan bahwa potensi dari hasil penelitian yang scalable. Ya. Kemudian yang terakhir, penelitian ini memvalidasi pendekatan arsitektural IoT dengan komponen sensor, kemudian jaringan dan cloud sebagai platform unggulan untuk diterapkan di industri tambang di masa depan. Nah, dari metode penelitian tersebut, apakah sudah semuanya sempurna? Nah, kita coba melakukan evaluasi metodologi yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama dari keunggulan ya. Jadi metode penelitian tersebut mempunyai keunggulan yaitu desain sistem yang nyata. Nah, ini terlihat dari penelitian yang tidak sekedar simulasi atau prototipe ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa IDMS itu sudah diterapkan atau dipasang pada lebih dari 150 unitnya. Jadi sudah diuji langsung di lapangan. Nah,
Namun, metodologi yang dibahas tersebut juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, tidak di jurnal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit desain eksperimentalnya gitu. Tidak ada pembahasan tentang variabel kontrolnya, randomisasi atau desain kuasi eksperimennya. Jadi tiba-tiba sudah jadi saja gitu ya. Jadi yang kedua, tidak ada pembanding statistik dan eksplisit. Setelah sistem IDHMS-nya itu jadi, tidak ada perbandingan statistik dengan sistem yang sudah ada sebelumnya, yaitu seperti VIMS, VHMS gitu ya. Hanya di situ disampaikan secara deskriptif saja. Kemudian yang terakhir kelemahannya adalah keterbatasan pengukuran validitas eksternal. Jadi dari studi tersebut dilakukan baru hanya dilakukan di operasional pertambangan di kawasan Timur Tengah. Ya, disampaikan memang bisa menjadi replicated di industri yang lain, tapi hanya disampaikan secara deskriptif itu. Jadi yang sudah teruji hanya di kawasan pertambangan Timur Tengah, belum dicobakan pada industri lain. Nah, kemudian kita coba bahas dari validitas penelitian. Ya. Yang pertama dari internal validity ya. Internal validity-nya ini cukup tinggi karena sudah terlihat bahwa sistem diterapkan secara langsung dan hasil pengukurannya berasal dari pengamatan nyata. Ada sensor GPS, sensor-sensor lain, payload, kecepatan, dan lain-lain. Tidak ada indikasi bias pencacahan di penelitian di sini. Kalau dari external validity-nya itu masih sedang ya. Jadi meskipun arsitekturnya fleksibel, yang secara informasi bisa diterapkan pada industri yang lain, tapi sistem ini baru diuji hanya di satu sektor tambang dan di satu kawasan itu di Timur Tengah ya. Belum ada uji adaptabilitas di sektor konstruksi atau pertanian seperti yang disebutkan di penelitian. Terakhir, secara construct validity ini sudah baik ya. Jadi konsep IoT dalam konteks manajemen fleet itu sudah dijelaskan secara jelas dan dikonstruksi dengan indikator teknis seperti protokol standar, interoperabilitas, dan waktu dari respon sistem. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan mengenai research gap analysis ya dari jurnal yang saya ambil. Terima kasih ya sebelumnya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.